Halo sahabat YouTube, kembali lagi dengan DS Review. Pada kesempatan hari ini sesuai janji saya dengan Kak Helsi Mentari ya. Jadi di sini saya mau bikin video ya soal kelengkapan dan bercerita sedikit tentang DJI Osmo Action saya guys. Jadi dulu saya ada beli DJI Osmo Action yang pertama ya. Jadi dulu ini beli waktu itu masih di harga cukup lumayan mahal, 5,5 juta ya kalau nggak salah saya beli ini. Dan saat ini DJI ini udah saya jual ke Kak Helsi dan sudah sold out. Jadi ini saya bikin video sesuai perjanjian ya. Jadi Kak Helsi ini tanya bagaimana dalam keadaan HP lagi DJI Osmo Action ini dalam keadaan normal, tidak ada masalah minus dan lain-lain. Saya jawab sih nggak ada, karena memang selama saya pakai sih nggak ada masalah ya, terutama untuk di DJI-nya ini. Yang minusnya itu sih cuma di ini, ada dua baterai saya ini, padahal jarang juga dipakai ya, jarang dipakai, dia gembung guys, tapi masih bisa dipakai ini. Kayak gini, ini agak gembung seperti ini kondisinya, tapi kedua baterai ini masih bisa dipakai. Jadi kalau sekarang sih cuma buat backup ya, maksudnya saya udah belikan lagi yang baru. Ini baterai DJI yang baru, ini yang original ya dari TAM. Ini cukup lumayan mahal sih, sekitar 250.000 harganya. Nah ini yang saya pakai, yang saya taruh di DJI ini. Jadi ini baru, dia nggak gembung sama sekali seperti ini. Nah kalau yang lama dia ada sedikit gembung di sini, kerasa. Nah ini kalau nggak tahu ya, mudah-mudahan bisa kelihatan di minusnya sih di situ. Kedua baterai ini, baterai yang Kingma sama yang bawaan DJI awal pertama ya, ini yang agak gembung, tapi semuanya masih bisa dipakai. Nah ini saya coba ya, ini fisik dari DJI Osmo saya. Dari pertama kali beli, lensanya ini semua udah dipakein tempered glass ya. Nah jadi kondisinya cukup mulus, ini bisa dilihat ini fisik semuanya, karet-karetnya masih mulus, masih oke lah, karena jarang juga dipakai. Ini kalian bisa lihat. Nah ini untuk portnya. Nah saya ngecas langsung ke DJI ini hampir tidak pernah ya, karena sering pakai desktop ini lebih enak. Jadi begitu misalkan baterai habis, cabut langsung ngecas di sini. Jadi benar-benar sih masih bagus ya portnya. Ini bisa dilihat di sini. Kondisi port semuanya masih dalam keadaan bagus. Ini masih ada memori saya. Ini saya pakai yang 128 GB, tapi harusnya sih masih bisa ditambahin lagi ya, melebihi dari yang 128 GB. Cuma ini saya nggak kasih termasuk ya Kak. Soalnya ini masih saya mau pakai, data-data saya masih belum sempat saya ambil, masih mau dipakai sih ini. Jadi DJI-nya saya nggak kasih sama memori ya, jadi yang saya kasih yang ada di sini aja, perintilan-perintilan yang biasa saya pakai seperti itu. Oke, jadi kita coba ini, kita coba hidupin ya, biar Kak Helsi bisa lihat kalau DJI-nya ini berfungsi dengan baik sama sekali. Jadi ini saya cobain pakai yang dari baterai Kingma ya, baterai Kingma ini memang dia agak sedikit gembung, tapi masih bisa dipakai kok. Saran saya sih buat backup aja, jangan dipakai buat dipakai terus kayak gitu. Nah ini kita hidupin. Nah bisa kelihatan. Ini hidup, baterainya di sini masih full ya, sekitar 97%. Bisa dilihat ya. Oke, mudah-mudahan bisa kelihatan. Nah terus layar ini file-filenya ya, file-filenya masih bisa dilihat nih. Nah ini saya pakai, jarang dipakai sih ini, makanya dijual. Nah ini
Ini pakai memori saya. Data-datanya belum saya ambil. Nah itu. Saya biasa sih kalau pakai di 1080p. Karena kalau mau pakai 4K baterainya lebih cepat, kayak menguras baterai lah. Jadi kalau pakai 1080p ini lebih awet. Tuh, ini yang file-file saya yang saya udah pakai. Ini bukti bahwa memang DJI-nya ini masih berfungsi dengan baik ya, Kak. Bisa dilihat ini saya pakai buat sepedaan gitu. Terus itu untuk fungsi ya. Ini dia bisa pakai sampai ke 4K. 4K yang 4:3 ini steady-nya nggak bisa jalan, stabilizer. Tapi kalau pakai 4K biasa dia bisa sampai 60 fps. Nah ini tapi saya sendiri belum pernah pakai sih. Biasanya sih sudah pakai yang 1080p aja, ini yang 30 fps sih biasa saya pakai. Itu biar filenya nggak terlalu besar-besar juga sih. Seperti itu. Terus ini semuanya layarnya bagus ya, tidak ada masalah sama sekali. Dan kalau misalkan kita tekan 2 kali gini, dia 2 jari ya, tekan gini dia akan balik. Nah kalau saya tekan 2 kali gini dia akan balik. Bisa dilihat ini buat, jadi kalau kadang-kadang buat ngevlog gitu, kita ngevlog gini bisa pakai ini. Tuh. Jadi aman banget sih. Kalau mau balik tekan 2 lagi. Nah itu dia udah bisa balik lagi. Nah seperti ini. Jadi ini buat fungsi ya Kak. Nah ini saya pakai punyanya yang Kingma. Nah ini Kingma, memang agak gembung sedikit. Tapi masih bisa. Ini dipakai buat backup aja ya. Kalau nggak usah pakai yang baru aja. Baru ini lebih aman lah, karena dia nggak gembung. Kenapa kalau saya bilang ini yang gembung buat backup aja? Sebenarnya sih secara fungsi ya Kak, bisa dilihat ini fungsinya ini masih bisa dipakai sama sekali. Cuma kalau dia dalam keadaan gembung gini, kalau kita pakai agak sulit keluarinnya, seperti itu. Nah ini saya contohkan yang punyanya bawaan ya, dari pertama kali beli ini bawaan dari DJI-nya. Jadi kalau kita mau masukin karena dia agak gembung harus agak ditekan-tekan sedikit sih biar bisa masuk. Saran saya hampir sudah nggak pernah pakai ya ini Kak, cuma buat jaga-jaga aja kalau pas lagi urgent buat baru saya pakai, tapi itu pun nggak sampai habis sih. Jadi ini pakai yang bawaan, kita coba hidupin. Nah, waktunya langsung ke reset karena ganti baterai. Oke, kita setting dulu ini tanggal berapa sekarang ya? Tanggal 2 ya. 2024 bulan 2. Oke. Ini kayaknya jam 11 deh. Jam 11 siang. Oke, nah seperti ini. Ini juga baterainya sih masih bisa dipakai. Cuma saya sendiri pun tidak pakai ya Kak. Ini kita coba deh buat nge-record. Di sini kita bisa pilih-pilih videonya, mau pakai hyperlapse, timelapse, banyak sih, slow motion, seperti itu, HDR. Nah saya biasa pakai yang video yang biasa aja. Ini bisa kita ganti sampai 4K kalau memang mau, bisa 4K 60 fps. Oke, kita coba ya Kak. 4K 60 fps ini kita coba record. Nah ini jadi bisa kelihatan waktunya. Kalau pakai 4K 60 fps yang dengan memori tersisa bisa nge-record itu sekitar 50 menit kayak gitu Kak. Jadi memang kalau pakai yang 4K ini memori lebih cepat habis, makanya saya jarang pakai. Oke, jadi kita matikan dulu. Nah bisa lihat hasilnya kalau di memori kayak gini. Nah, ini jadi bisa kelihatan waktunya. Kalau pakai 4K 60 fps yang dengan memori tersisa bisa nge-record itu sekitar 50 menit. Tuh suaranya. Kayak gitu Kak. Jadi memang suaranya kalau pakai yang 4K ini memori lebih cepat habis, makanya saya jarang pakai.
Oke, jadi kita matikan dulu. Nah itu bukti kalau dia bisa ngerekam ya kak. Cuma saya nggak tahu ya bisa kalau nggak diputerin ke belakang. Oh enggak, nggak bisa. Jadi yang khusus pindah ke kamera apa ya, ke layar depan ini khusus kalau buat nge-record aja ya kak. Nah jadi baru dia pindah kayak gini. Kalau nggak bisa buat untuk nonton. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan ini baterainya juga masih banyak ya. Ini pakai yang DJI yang lama. Terus kita matikan lagi. Shutdown. Nah ini yang saya bilang tadi. Kalau yang gembung agak sulit bukanya karena dia gembung ya kak. Jadi agak bukan berarti bisa di apa ya? Bukan sulit banget sih, tapi agak sulit karena posisi tadi baterainya itu gembung. Jadi kayak gini. Itu sih saran saya sih nggak usah dipakai, cuma bener-bener dipakai kalau bener-bener urgent aja, karena kan kita juga jarang ya pakai ngonten itu sampai berjam-jam, biasa ya paling 15 menit 20 menit, jadi ya udah cabut dicas aja lagi kayak gitu. Ini yang bawaan pertama ya, dan ini yang saya bilang tadi yang saya beli baru. Nah, bisa dilihat ini yang baru, original dari TAM ya. Oke. Nah ini pakai baterai baru yang ori. Saran saya sih kalau misalkan mau beli, pengalaman saya pakai yang apa, yang ori sama yang Kingma ini lebih cepat habis baterainya dibanding pakai yang ori. Jadi ini ya cuma buat backup aja. Kalau memang pas kebetulan lagi ngonten baterainya habis dan nggak sempat cas, sedangkan waktunya yang buat kita pakai buat momennya itu sangat apa ya, sangat urgent, ya udah pakai aja. Tapi sekali lagi buat backup. Ini kita pakai yang baru ya. Ini kalau yang pakai baru enak banget kak, karena dia masih nggak gembung ya. Jadi pakai. Saya juga nggak habis pikir, nggak tahu kenapa baterainya padahal nggak jarang dipakai, jadi bisa gembung sendiri. Seperti itu. Kita hidupin. Oke. Nah, ini sudah hidup. Oh iya, belum dicas ya. Jadi baterai barunya saya belum sempat cas ya kak, karena memang jarang dipakai ini. Jadi tadi masih sekitar 76%. Nah ini kita cek-cek juga masih bagus ya. Gak ada masalah lah. Bagus sih. Selama saya pakai ini kak, gak ada masalah sih, saya pakai masih normal, masih bagus seperti itu. Jadi ini saya balikin ke 30 180, oh bisa sampai 240 fps ternyata. Biasa sih saya pakai yang 30 aja. Jadi kalau kita nge-record bisa kelihatan di sini sampai 144 menit. Pakai memori yang 128 ya. Seperti itu. Tapi kalau kakak memang mau yang lebih besar, ya saran saya sih misalkan mau pakai 4K, memorinya dibesarin, jangan pakai yang 128. Gak tahu ya, bisa mungkin sampai 512 kayaknya bisa, cuma harganya ya cukup lumayan. Waktu saya beli yang 128 aja itu, pas waktu saya beli ini itu masih sekitar 300 ribuan 128. Kalau sekarang mungkin lebih murah ya, 128 itu mungkin ya 256 mungkin di sekitar 300 ribuan, sekarang 300-400 ribu. Seperti itu. Dulu 256 itu sekitar 600 ya, 600-700 deh. Makanya saya beli yang 128 aja. Seperti itu kak. Oke, jadi ini supaya saya nggak lupa, saya cabut dulu memorinya. Nah, jadi kelengkapannya ini kak saya kasih semua kecuali memori ya. Memori ini saya masih pakai. Oke, saya pinggirin dulu memorinya. Oke, udah. Jadi ini saya langsung pasang pakai baterai yang baru. Jadi kakak bisa langsung pakai nanti. Terus kita lihat kelengkapannya ya. Nah di sini kelengkapannya. Jadi kalau bawaan dari DJI ini, DJI dashboardnya ini semua bisa dilihat di sini. Ini dashboard, ini serial number ini sama dengan yang di DJI. Cara lihatnya itu kalau nggak salah
Oke, ini cara bukanya, geser sini barengan ya kak, digeser ke ini ke kiri, yang ini ke atas untuk lepas. Nah, cara lihat serial numbernya itu di dalam sini tuh, mudah-mudahan bisa ke zoom ya. Kita cocokin. Nah, ini serial numbernya 2129D0, bisa dilihat ya, yang itu ya, 9617. Nah, itu kalau mau dicocokin dia sama ini 129DG 3500 1969617. Ini serial numbernya sama ya kak. Jadi memang ini dusnya dari DJI ya. Itu sih memang bawaan. Jadi dus sama IMEI sama seperti itu. Oke, untuk kelengkapan baterainya ada total 3 ya. Jadi ini semua kelengkapan dari DJI Osmo Action ini. Dosbook ini untuk kartu garansinya. Terus ini buku-bukunya yang saya dapat. Terus ini kelengkapan bawaan dari DJI, belum pernah dipakai sama sekali, bisa dilihat. Oke. Terus ini nggak tahu apa ya, ini juga belum dipakai. Ini kotak untuk masukin baterai dari DJI, ini yang bawaan. Oke, jadi ini posisinya gimana ya? Nah, ini masuk sini. Ini yang punya Kingma, saya masukin ke sini. Ini kelengkapannya semua ya. Oh iya, belum, nanti kita coba tes cas juga. Nanti ini bentar, ini dicoba cas lagi. Kelengkapan ini Kingma untuk desktop ya, ngecas kak. Dia ada 2 port di sini. Ini yang saya suka dari Kingma. Satu bisa tipe C, satunya bisa micro USB buat ngecas. Jadi nanti saya contohkan pengecasannya. Nah, seperti ini. Terus ini dapat kabel bawaan DJI yang ori ini. Ini yang tipe C bawaan. Terus ini dusnya Kingma. Ini kalau yang punya Kingma ini yang micro USB. Dapat bawaan dari Kingma. Terus ini dosnya buat masukin ini semua dari bawaan DJI. Oke, sekarang kita coba tes masalah pengecasan ya. Ini bukti bahwa semua device saya yang saya jual dalam keadaan normal ya kak. Ini kita, nah ini sebenarnya bisa dicas dari sini langsung ke DJI-nya. Ini saya contohkan. Oke. Oke, mana powerbank? Nah, ini powerbank nggak termasuk ya kak ini. Oke, kita, nah ini powerbanknya hidup. Nah, sebenarnya dari langsung DJI kita ngecas ini bisa. Nah ini dia ngecas sih bisa. Cuma saya hampir tidak pernah ya kak pakai ngecas langsung dari DJI kayak gini. Soalnya saya jaga portnya ini. Portnya ini karena apa ya, buka tutup sebisa mungkin sih saya hindari. Kayak gitu. Ini coba kalau kita nyalain. Oh, reset lagi timenya. Oke. Ini ya kak, kalau sering ganti-ganti terlalu lama, biasa memang timenya ini reset itu wajar. Jadi kita harus setting lagi. Jadi jangan kaget ya, memang DJI kayak gitu. Oke, ini sekarang udah jam 12 kayaknya. Jam 12, oke. Nah kayak gini kak, ini bisa dilihat. Ini dia ngecas ya, jadi ada lada petirnya. Nih. Jadi portnya ini normal. Bisa pakai buat kabel data juga ya kayaknya kalau nggak salah, tapi saya nggak pernah sih pakai, jarang pakai portnya yang untuk USB ini, hampir nggak pernah sih.
Kalau nggak salah sih bisa juga ya. Maksudnya kalau mau ngambil dari micro SD pakai kabel data ini juga bisa langsung dari komputer. Cuma saya nggak, saya cabut micro SD-nya, saya masukin di card reader. Biasanya sih kayak gitu, lebih mudah menurut saya. Nah, ini tadi 76, ini sudah 77% ya Kak. Jadi dia mengisi. Oke, kita coba kalau dicabut langsung, nah seperti ini. Kita coba tes lagi ya, dalam keadaan hidup kita coba cas. Ini kita colok lagi, nah dia langsung otomatis ngecas. Seperti itu Kak. Jadi portnya normal ya, gak ada masalah. Oke, nah dia langsung mati. Oke, seperti itu. Itu dari port di sini ya Kak. Dan micro SD tadi udah dicoba bisa. Ini dalam keadaan sangat bagus ya, portnya ini jarang dipakai. Portnya ini masih bagus banget. Oke. Terus ini, nah ini yang tadi kita kalau keluarinnya, ini satu ke kiri, yang ini ke atas. Jadi kayak gini, kita lihat ya. Ini ke kiri, yang satu ini ke atas. Nah dia langsung lompat kayak gitu. Mudah banget kan Kak kalau mau dilepas. Oke. Terus yang ini Kingma ini kita coba yang Kingma ya. Jadi Kingma ini buat ngecas baterai desktop. Ini plastiknya ini masih ada ya Kak. Kalau mau dikeletek sih bisa, jadi lebih mulus. Cuma saya jarang, saya nggak kelepas. Oke, ini kita coba cas baterainya. Nah kalau dicas ini ada USB-C sama tipe yang micro USB biasa. Ini tipe C. Jadi dia kalau akan ngecas, cuma kayaknya full ya ini kayak gini. Ntar longgar. Nah ini penampakannya kalau ngecas kayak gini. Enak banget sih. Kalau mau pakai ngecas baterai pakai desktop aja Kak. Jadi tinggal lepas, colok, cas gitu. Pakai power bank kayak gini. Lebih simple kalau pergi-pergi. Gak usah pakai colokan langsung ke sini ya Kak. Itu menurut saya bikin ribet lah. Soalnya kan kalau kita buka pasang takutnya pada saat lagi di luar terus mungkin jatuh atau apa, kan bahaya seperti itu. Makanya sampai sekarang DJI saya ini mulus banget kayak gini. Bisa dilihat Kak, ini karena saya kalau pakai barang bukannya sombong ya Kak, barangnya bagus, nggak, jadi masih bagus lah, masih kinyis kayak gitu. Nah ini, oke, ini bisa dilihat ini mengisi menggunakan kabel tipe C dari bawaan DJI. Oke, apalagi ya? Ini, terus yang ini Kak buat apa ya? Casing bawaan dari DJI. Ini casing bawaan DJI. Kalau biasa saya pakai sih dia selalu di dalam sini. Jadi ini dari DJI-nya masuk ke dalam sini kayak gini. Ini bawaan. Nah, untuk karetnya yang di atas ini lepas ya Kak. Itu cuma, tapi masih bisa dipakai kok kayak gini. Nah, buat pencet tombolnya masih bisa. Cuma ya harus ekstra hati-hati Kak, karena ini kan karet ya. Kalau bisa sih jangan. Ini kan masih mulus banget ya. Bisa kelihatan teksturnya masih ada. Kalau bisa sih jangan pakai kuku ya Kak kalau pencetnya. Pakai jari aja, karena takutnya kalau dia terkelupas ya itu sih. Gak tahu gimana cara gantinya ya Kak. Oke. Jadi ini kita pasang ya. Ini saya contohkan kalau dipasang. Jadi tinggal pasang aja kayak gini, masukin, ditutup, oke, jadi deh. Nah ini kalau mau ngevlog bisa pakai kayak gini. Nah kalau mau pencet ini tetap masih bisa ya Kak, kalau mau nge-record. Meskipun karetnya di atas ini lepas, tapi masih tetap bisa kok dipencet. Jadi ini saya contohkan ya, kalau mau nge-record bisa langsung tekan kayak gini. Nah, dia otomatis nyala. Cuma SD card-nya kan saya lepas. Nah kayak gini. Bisa kok. Tetap bisa dipencet.
seperti itu. Terus ini yang untuk matikan tombolnya ini. Cuma yang di sebelah sini saya kurang tahu ini tombol apa sih. Bisa oh, quick switch. Quick switch namanya. Nah ini Kak, bisa dipencet-pencet. Cuma saya nggak pernah pakai sih. Saya tombol on off sama ini aja sih biasa kalau buat nge-record. Oke, seperti ini. Oke, saya matikan. Ini semua. Ini yang bawaan juga ya. Ini kakinya udah saya pasang di sini. Jadi siap dipakai buat nge-vlog. Oke. Apalagi ini sudah selesai semua. Ini buat DJI karena saya asuransikan. Dan akan saya kirimkan semua yang ada di video ini. Semua kelengkapannya, perintilannya akan saya kasih ke Kak Helsi semua. Semoga video ini bisa bermanfaat. Nanti juga pada saat di JNE akan saya kasih juga dokumentasinya sedikit ya. Oke, mungkin sekian dulu Kak Helsi. Semoga DJI Osmo Action ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Terima kasih. God bless. Bye-bye. Oke, ini saya sudah di JNE dan ini akan dikirim. Perlengkapannya udah saya masukin semua di sini. Ada di dalam boxnya, sama di kabel ada di bawah sini, di bawah DJI-nya. Terus untuk kelengkapan yang lain ada di plastik sini. Masalah kunci untuk di casing ya, ini saya masukin di dalam sini. Yang bautnya skrup, nah ini ada di sini, bisa dilihat di sini. Terus untuk baterai ada di dalam sini. Jadi kartu garansi semua di aksesoris di plastik yang terpisah. Oke, digabung jadi satu di sini. Nanti masukin dus dan di packing kayu. Oke, terima kasih.